Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormati Bapak Ketua Komite, perwakilan dari orang tua, Bapak Ibu, tenaga pendidik SMK Negeri Purwosari. Pada kesempatan siang hari ini kita akan merumuskan pembuatan keyakinan sekolah terkait dengan apa yang menjadi harapan kita bersama. Oleh karena itu pada kesempatan hari ini kita coba merumuskan beberapa hal yang terkait dengan kebijakan sekolah. Oleh karena itu pada kesempatan ini kami mohon masukan dan saran terkait dengan perumusan dalam membuat keyakinan sekolah kita nanti sekolah akan bisa berjalan dengan baik. Oleh karena itu mohon nanti masukan dari Bapak Ibu. Oke Bapak, dari kesiswaan ini menyikapi untuk anak-anak yang datangnya itu kurang tepat waktu Bapak. Di sini datang dan pulang. Jadi di sini mungkin anak molor gitu datangnya ke sekolah. Mungkin nanti untuk saya di sini mungkin ada masukan yaitu untuk datang dan pulang tepat waktu. Untuk datangnya nanti ada doa bersama dan menyanyikan lagu Indonesia Raya, dan nanti untuk pulangnya mungkin ada doa bersama. Gitu. Itu untuk dari saya Bapak. Terima kasih dari Pak Siswan. Kemudian mungkin dari perwakilan kurikulum barangkali bisa menyampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kurikulum tentang keyakinan sekolah ini beberapa masukan ya, karena kita banyak kegiatan di sekolah ini, utamanya kegiatan kurikulum dan kesiswaan serta humas. Itu masukan nanti untuk keyakinan sekolah supaya warga sekolah itu sadar untuk mengikuti setiap kegiatan yang ada di sekolah. Itu masukan dari kurikulum. Dan bagaimana mengefektifkan keyakinan sekolah ini supaya kedua belah pihak atau semua yang terlibat termasuk stakeholder itu mau menjalankan keyakinan sekolah ini secara efektif. Itu dari kurikulum. Terima kasih. Terima kasih Pak dari Wakil Kurikulum. Kemudian mungkin dari Wakil Sarpras barangkali bisa menyampaikan masukan. Kami harapkan untuk keyakinan sekolah ini kita bisa bersinergi, misalnya ikut memiliki menjaga kebersihan di lingkungan sekolah, ikut merawat fasilitas sekolah dengan baik, terutama untuk perlengkapan pembelajaran. Saya harapkan semua warga sekolah itu bertanggung jawab ya menjaga, merawat agar bisa digunakan sebagaimana mestinya dan tidak cepat rusak atau mungkin yang lebih parah hilang. Nah, ini perlu tanggung jawab bersama, ya perlu kita bagi tugas bersinergi mulai dari tenaga pendidik, kependidikan dan tentu saja siswa juga. Itu Bapak dari Terima kasih dari Wakil Sarpras. Mungkin dari Wakil Humas barangkali bisa menyampaikan masukan. Warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan keyakinan sekolah, ya itu dari bidang humas sendiri ya, seperti apa yang sudah kita amati sekarang ini banyaknya miskomunikasi antar setiap bagian dengan bagian yang lain. Jadi memang saat ini perlu dikembangkan kembali, dikuatkan kembali ya, komunikasi antar setiap bagian atau setiap pokja di dalam sekolah kita ini, agar nantinya program sekolah yang sudah kita rencanakan dapat berjalan dengan baik. Mungkin itu Bapak yang dari Humas, saya menguatkan kembali komunikasi antar pokja dan bagian-bagian di sekolah. Terima kasih dari Wakil Humas. Mungkin dari WMN bisa menyampaikan. Wabarakatuh. Terkait dengan keyakinan sekolah, sehubungan dengan kita itu di SMK Negeri Purwosari yang notabene sekolah besar dan memiliki satu bentuk tanggung jawab besar, maka seyogyanya
kita semua mungkin dari Bapak Kepala Sekolah tetap memberikan satu bentuk statement untuk kita semua, penekanan pada disiplin dan tanggung jawab di semua sektor guna menunjang kegiatan pembelajaran. Oleh karenanya pada semua komponen yang ada dalam bekerja tidak melihat atau tidak terpengaruh dengan siapapun, tetapi melihat pada tugas dan tupoksinya masing-masing. Terima kasih Bapak, itu aja. Terima kasih dari manajemen itu. Kemudian mungkin perwakilan dari guru BK barangkali yang bisa menyampaikan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin dari kami mengusulkan untuk setiap warga sekolah selalu menjaga hubungan baik agar tercipta suasana yang kondusif, seperti itu Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bapak sudah barangkali ada masukan atau wali murid atau dari Bapak komite barangkali. Beri masukan itu untuk menyakitkan keyakinan sekolah, itu di setiap pembelajaran atau di setiap anak masuk sekolah itu harus datang dan pulangnya itu harus tepat waktu sesuai jadwal KBM yang diberlakukan di sekolah, biar anak-anak itu tidak terlihat menggerombol di waktu jam masuk itu masih di depan gerbang. Mungkin itu keyakinan sekolah yang saya sampaikan, yaitu datang dan pulang tepat waktu sesuai jadwal KBM. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari perwakilan komite, mungkin dari perwakilan wali murid mungkin ada yang masukan. Bapak dan Ibu yang saya hormati, dari rumusan-rumusan tadi, dari keyakinan sekolah untuk membuat satu kebijakan, memang kita harus duduk bersama sehingga nanti apa yang sudah kami rumuskan nanti betul-betul bisa dikembangkan dan ditaati bersama oleh seluruh peserta didik, sehingga nanti bisa merubah kondisi yang sebelumnya memang harus kita tata, di mana dalam merumuskan keyakinan adalah memang perlu harus koordinasi satu sama lain, dan nanti segera akan ada kita briefing dengan seluruh anggota sekolah ini. Nah, dari sekian banyak masukan saran tadi, mungkin bisa kami simpulkan bahwa dalam merumuskan keyakinan sekolah ada beberapa item. Yang pertama adalah ini dari masukan dari Wakil Kurikulum, dari Sarpras, dari kesiswaan, dari Humas, dan dari WMM, kemudian juga dari perwakilan guru BK dan dari Bapak Komite. Maka bisa kita rumuskan bahwa dalam membuat satu keyakinan sekolah adalah pertama adalah pulang, ya, datang dan pulang pada saat masuk sekolah ini harus tepat waktu, karena sesuai dengan jam-jam KBM yang ada ini. Jadi datang dan pulang tepat waktu sesuai dengan jadwal KBM. Nah, jam berapa kita masuk? Berarti jam 7 masuk. Nah, ini anak-anak jam 7 kurang 10 menit harus sudah berada di sekolah, sehingga nanti Bapak Ibu juga akan lebih cepat. Kemudian juga pulang, artinya ketika jam masuk dan jam adalah memang sudah kami jadwalkan. Jam 7 masuk, kemudian pulang adalah jam 15 menit. Nah, disitulah nanti keberadaan dari siswa itu bisa kita kondisikan. Jadi jam zuhur dan asar harus kita kondisikan betul. Jadi jam zuhur juga harus sholat berjamaah, kemudian asar juga demikian, dan nanti bisa pulang ke sana. Ini keyakinan sekolah pertama. Yang kedua adalah harus mengikuti kegiatan sekolah dengan kesadaran diri. Artinya adalah dari anak-anak tersebut ini mulai dimaksimalkan bagaimana bisa mengikuti kegiatan sekolah itu dengan kehadiran atau dengan kesadaran diri sendiri. Kemudian yang ketiga adalah harus selalu menjaga kebersihan di lingkungan sekolah. Artinya sekolah kita tata dengan baik, lingkungan sebagainya harus kita tingkatkan sehingga nanti anak-anak itu bisa menjaga kondisi sekolah dengan sebaik-baiknya. Kemudian berikutnya adalah keempat, menjaga dan merawat fasilitas sekolah dengan baik. Artinya sekolah sudah membuat satu kebijakan juga telah
menyampaikan ada berapa fasilitas sekolah yang harus dilakukan oleh anak-anak dan oleh bapak ibu guru, maka nanti harus dirawat dengan baik sehingga nanti kondisi sekolah akan semakin kondisinya lebih baik dan bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Benar-benar adalah menjaga hubungan baik dengan seluruh warga sekolah. Ketika sudah dicantumkan tadi, maka tugasnya adalah harus menjaga hubungan baik dengan seluruh lingkungan sekolah, baik terhadap guru, siswa maupun dengan orang tua, dan saling bersinergi satu sama lain. Kemudian berikutnya adalah harus memelihara sikap disiplin dan tanggung jawab baik setiap tugas dan pekerjaannya. Jadi ketika Bapak Ibu diberikan tugas juga harus sesuai dengan apa yang disampaikan di awal tadi. Jadi jam berapa beliau yang masuk, jam berapa dia keluar, sebagainya. Nanti anak tidak bisa membuat dengan baik. Barangkali itu yang disampaikan tentang keyakinan di dalam mewujudkan sekolah yang nanti bisa baik dan tertib. Demikian disampaikan, mohon maaf. Wilayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami mengundang dari masing-masing perwakilan program kajian. Yang pertama ada dari teknik permesinan, kemudian dari program TKR, ya, kemudian dari DKV, kemudian dari akuntansi, ya, kemudian ini ada dari teknik mas, ya, terus ini ada dari teknik permesinan, ya. Jadi 6 perwalian mewakili dari seluruh program yang ada. Nah, SMK kita adalah mempunyai jumlah siswa sebanyak 1.504. Kemudian terdiri 6 program kajian. Jadi ini mewakili dari anak-anak kita semuanya. Dari hasil musyawarah dengan Pak Asek, dengan orang tua wali murid, dengan perwakilan komite, tadi ada beberapa rumusan yang harus kami sampaikan pada perwakilan dari masing-masing kakom, sehingga nanti bisa disampaikan pada anak didik, sehingga nanti harus kami tulis di dalam media media di dinding dan sebagainya, sehingga nanti bisa dikondisikan dan bisa disampaikan pada anak-anak. Ada beberapa item terkait dengan keyakinan sekolah. Yang pertama adalah ini diharapkan anak-anak datang dan pulang tepat waktu sesuai dengan jadwal KBN. Artinya kalau maksudnya jam 7, ya jam 7 karena sebenarnya harus datang. Kemudian waktunya istirahat, kan ada 2 kali istirahatnya. Istirahat pertama dan kedua. Nah, istirahat kedua adalah untuk istirahat sholat zuhur bersama. Kemudian pulang. Nah, pulang nanti ada setelah pulang membacakan doa, kemudian nanti sholat berjamaah. Sudah dilakukan ini, ya, nanti bisa pulang bersama. Jadi ini tentang keyakinan pertama. Yang kedua adalah harus mengikuti kegiatan sekolah dengan kesadaran diri. Artinya adalah jam berapa ada sekolah, jam berapa tidak, jam berapa ada kegiatan ekstra, harus selalu diikuti dengan baik, gitu, ya. Kemudian ketiga adalah selalu menjaga kebersihan di lingkungan sekolah. Artinya walaupun di pagi hari itu ada piketnya, ada petugas dan sebagainya, tetap di ruangan dan sebagainya harus selalu dijaga tentang kebersihan lingkungan sekolah. Kemudian yang berikutnya adalah menjaga dan merawat fasilitas sekolah dengan baik. Memang di masing-masing Kakomli itu kan bermacam-macam fasilitas. Misalnya di TKR ada mobil, ada macam-macam itu harus sesuai dengan tempatnya masing-masing. Begitu juga di teknik permesinan ada kan. Kemudian di akuntansi ada labnya macam-macam itu. Nah, ini harus dirawat sesuai dengan kondisi yang ada. Kemudian di teknik las, nah ini kan juga memang bagiannya kita agak banyak, jadi harus kita memfasilitasi semuanya. Kemudian juga di teknik apa tadi? Teknik RPL, ini juga demikian. Jadi dari 6 program kalau disatukan dengan baik, dirawat dengan baik, bisa nanti akan berjalan dengan baik ini. Ini terkait dengan menjaga
kebersihan lingkungan dan merawat fasilitas sekolah dengan baik. Kemudian adalah menjaga lingkungan atau menjaga hubungan baik dengan seluruh warga sekolah. Di sekolah ini kan memang terdiri ada kelas 10, kelas 11, 12. Kebetulan kan adalah perwakilan dari masing-masing kakomli. Tentu nanti bisa mengimbaskan kepada seluruh warga sekolah. Yang kelas 10 nanti sampaikan secara maksimal, kelas 11 juga demikian, kelas 12 juga demikian. Nanti ini akan diimbaskan secara totalitas. Jika nanti menjaga hubungan baik dengan seluruh warga sekolah, ini akan terjalin dengan baik. Jam berapa nanti waktunya KBM, jam berapa waktunya ekstra, jam berapa waktunya kegiatan perampokan dan sebagainya, harus dulu digariskan dengan baik. Kemudian juga adalah memelihara sikap disiplin dan tanggung jawab pada setiap tugas dan pekerjaan. Nah, tentu anak-anak ketika menerima masukan, menerima pembelajaran dan sebagainya, ada yang namanya Bapak Ibu guru dengan tugas. Nah, ini harus dikerjakan dengan sungguh-sungguh. Apa yang nanti tugas yang diberikan percaya mau praktek atau yang lain harus diterima dengan baik. Kemudian nanti dibesarkan dengan seluruh lingkungan yang ada di sekitar kalian. Misalnya kalau pengelasan, ketika harus membagi kelas itu ada berapa kelompok dalam satu kelas. Nah, nanti ini ada alat A, B, C, D harus selalu dibersihkan. Begitu juga yang TKR kan ada namanya apa nanti di permesinnya, di engine-nya atau di dieselnya atau yang lain atau dilistrikkan. Nah, ini harus dijaga dengan baik karena ketika nanti melakukan praktek ini kalau dijaga dengan baik seluruhnya maka akan bisa baik. Begitu juga yang ada di RTL. Nah, RTL kan juga memang banyak pesertanya kan gitu. Begitu juga di akuntansi, terutama adalah ada di labnya itu kayak apa. Kemudian di teknik pengelasan, nah, itu juga di teknik permesinan. Nah, itu kan ada CNC macam-macam yang harus dijelaskan dengan sebaik-baiknya. Ini berarti ada berapa yang saya coba lagi. Mungkin ada masukan saran dari anak-anak. Udah cukup ya. Terima kasih banyak semuanya dan nanti dikembangkan kepada yang lain dan nanti ini perwakilan dari masing-masing kakomli. Gitu ya. Terima kasih, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.